Berkunjung sampai di sini, mengenal beliau, mengajaknya ke Hijrah Fest 2018. Dari situlah mulai beliau luar biasa pergerakannya ke semua komunitas dakwah. Di 2018 beliau menjadi media syahadat 18 mu'alaf saat itu. Dan beliau ini selalu ringan tangan, Masya Allah, selalu memberikan pertolongan kepada acara kita. Bahkan di acara di Surabaya, beliau mengerahkan beberapa kendaraan, juga volunteer, dan menawarkan untuk menyediakan ambulans di lokasi. Qadarullah, acara kami dibatalkan. Ambulans yang diluncurkan dari Bandung ke Surabaya ternyata tidak memuat siapa-siapa kecuali beliau sendiri. Diantarkan kembali ke Bandung. Masya Allah, seumur hidup saya bersaksi bahwa saudara saya Stephen Indra Wibowo adalah orang baik. Saya bersaksi, Allah ya, dia orang baik. Dia juga sempat membantu. Banyak sekali kebaikannya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nggak tahu berapa lagi, banyak sekali hal yang terjadi sama saya, keluarga saya, dan juga teman-teman semuanya. Tapi kami bersaksi bahwa Stephen Indra Wibowo adalah orang baik. Wallahi, mudah-mudahan sekarang ini kita saksikan semua beliau sudah diampuni. Dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan akhir yang bahagia seperti beliau. Beliau kemarin ketika meninggal mendapatkan ciri-ciri meninggalnya orang soleh, tidak keluar kotorannya, badannya bersih, wangi, dan penuh dengan senyuman. Langsung disolatkan 40 orang lebih di ruangan. Masya Allah. Jujur saya iri seperti beliau, dan mudah-mudahan kita semua juga berakhir dengan husnul khatimah. Banyak sekali kebaikan yang tidak mungkin saya sampaikan satu persatu. Terima kasih untuk kesempatannya, dan selamat jalan positif. Insya Allah kita akan ketemu lagi di jannah. Dulu mungkin waktu saya pertama kali kenal Islam belum banyak, hari ini belum begitu banyaknya untuk orang yang baru kenal Islam. Hari ini udah banyak, terutama di Makassar. Dari Makassar ini, ayah saya orang sini, keluarga saya di Sumbaupu. Jauh nggak sih dari sini? Jauh. Ya. Keluarga saya di Sumbaupu. Nggak terlalu kenal sama mereka. Mereka nggak terlalu kenal sama saya. Terlebih setelah saya masuk Islam, makin nggak dikenal sama mereka. Lebih-lebih lagi kita gerak bareng sama Ustadz Zaitun Rasmin, ya, udah kayak itu. Kita bergerak berdakwah di beberapa Sulawesi Selatan sampai ke Sulawesi sama beliau. Masya Allah ya, ternyata dukungannya udah zaman dulu kita mulai dakwah ke Sulawesi Selatan sama Utara. Dulu nggak ada dukungan, itu berat banget ya ngenalin Islam ke orang. Ya, sudah lebih mudah, alhamdulillah, setelah ada wadahnya untuk belajar. Saya sendiri masuk Islam tanggal 6 Desember tahun 2000. Dari saya masuk Islam, saya syahadat. Saya iseng juga waktu itu masuk Islamnya. Terus lama-lama mungkin orang tak waktu saya setelah masuk Islam, kenapa?
Saya tinggal di katedral Pak, di gereja Katolik, salah satu gereja Katolik, dan kebetulan juga gereja Katolik terbesar. Saya imam di situ. Ini kalau mau istilah di Islam, saya imam di situ. 6 Desember itu hari iseng aja sih, nganterin teman yang mau sholat. Saya lihat dia tunduk bangun tunduk nih. Akhirnya saya tanyain ke dia, bisa nggak belajar apa kayak gitu. Oh itu sholat namanya. Ya sholat. Nggak bisa lah. Ya kamu kan orang gereja. Ya udah, saya masuk. Hari itu gitu doang masuk. Jadi nggak ada yang menarik, biasa aja. Terus teman saya bilang, serius, iya? Bukannya kamu kerja di gereja? Nah, iya, tapi urusan saya. Bisa nggak? Bisa. Udah aja. Hari itu saya ada, ya, tanggal 6 Desember tahun 2000, habis sholat asar. Saya ingat waktunya hanya itu. Habis syahadat, saya tanyain teman saya, gimana belajar yang tadi itu? Sholat? Iya, ntar aja. Orang baru masuk Islam, nanti aja dulu. Oh gitu ya? Yaudah aja. Udah nggak ada yang istimewa. Habis itu balik ke Jakarta, saya kembali ke gereja, melayani lagi. Karena besokannya tanggal 7 Desember saya ada janji untuk membaptis orang. Jadi tanggal 7-nya saya ngebaptis orang, tanggal 8-nya ngasih pemberkatan, ya biasa aja. Saya sendiri nggak tahu kalau saya udah masuk Islam nggak boleh melakukan hal itu dulu. Sampai jalan seminggu baru saya nanya ke orang yang ngajakin saya masuk Islam. Sep, namanya Asep. Maaf kalau ada yang sama. Sep, katanya mau ngajarin sholat. Wah jangan gua, jangan saya. Kenapa? Saya emang nggak hafal sama sholat. Aduh. Lah yang kamu lakuin waktu itu apa? Saya mau cuma ikut-ikutan di depan aja. Imamnya kalau nunduk, ikut nunduk. Oh. Lah saya gimana? Aja deh. Daripada saya nggak bisa ngajarin, disitulah saya belajar sholat. Belajar doa, belajar sholat, belajar semua bacaan sholat di situ. Belajar gerakannya, belajar waktu-waktu sholat, alasan kenapa kita sholat. Nah, saya nggak tahu kalau hari itu udah ada hidayah atau belum, karena saya cuma pengen sholat. Ya, poinnya saya pengen sholat. Karena harus masuk Islam, ya saya masuk Islam. Karena hari itu mindset saya, semua agama hanya tambahan. Agama utama adalah Katolik. Agama cuma satu di dunia. Tambahan. Saya pikir kalau saya ikut ke wihara, ya udahlah ya, tambahan. Saya ikut orang Islam sholat, ya udahlah tambahan. Intinya saya itu pelayanan di dalam gereja itu harus jalan terus. Jadi agama lain ini cuma tambahan aja. Ya udah jalanin dulu deh. Mau belajar sholat kan? Saya baca bukunya, saya udah fotokopi perbesar, saya tempel di salah satu sudut ruangan kamar itu. Oh sholat ada 5, 2, 4, 4, 3, 4. Oke. Balik, ada tambahan. Ada tahajud. Wah. Sholat tahajud karena disitulah kedekatan seorang hamba dengan Rabbnya. Wih, keren nih.
Oke. Salat fajar. Lakukanlah 2 rakaat dalam salat fajar, maka bagaikan kau mendapatkan dunia dan seisinya. Wih, keren juga nih. Centang lagi. Salat duha. Kerjakanlah duha, maka Allah akan mempermudah segala urusanmu di hari itu. Ikut lagi. Salat witir. Salat witir itu bagai pengemas amal seharian ini dan delivery ke Allah, dikirimkan ke Allah. Mau juga. Jadi bangunlah saya tiap pagi itu, agenda rutin saya pagi. Jam 2 saya bangun. Itu rosario ya, baca novena, doa buat orang mati di Katolik. Kalau suka ngelihat film-film Latin yang ada Katolik-Katoliknya itu pasti ada foto-fotonya, ada lilin-lilin segala macam. Ya itulah mereka suka baca novena. Jadi suka baca novena aja. 2:30 itu udah beres. 2:30 beres, saya ke sebelah, ambil wudhu, balik lagi, sholat tahajud. Iya kan, harus diawali dengan tahajud. Jadi harus dilakukan. Habis tahajud saya beresin kamar, biasanya ada titipan doa segala macam, dah kalau nggak ada kerjaan saya tidur. Nanti jam 4 Istiqlal itu ada istilahnya tarhim. Wah, ngagetin kan, bangun. Ikutan. Nah, di buku itu dikasih petunjuk. Lebih baik mandi sebelum sholat subuh, mungkin supaya nggak ngantuk. Saya mandi Pak. Ya, pokoknya apa ditulis di buku saya ikutin. Mandi pagi jam 4. Dia azan, nungguin komat. Komatnya kan pakai mic juga. Seharusnya habis azan bisa ya. Cuman karena ngikutin buku jadi nungguin komat. Itu namanya iqomah. Udah selesai iqomah, salat aja subuh. Makanya saya nggak pernah tahu berapa banyak orang Katolik atau berapa banyak orang Islam yang sholat di katedral. Tapi paling nggak saya udah pernah sholat subuh di dalam. Habis sholat subuh, beres-beres, turun ya di Jakarta. Alhamdulillah subuhnya antara jam 4.15 sampai jam 5 kurang 20 menit. Jam setengah 5 kurang lebih 10 menit. Antara itu tuh. Nggak jauh-jauh waktu itu. Jadi saya beres-beres, turun ke bawah, doa pagi, pemberkatan pagi. Saya ikutlah pemberkatan pagi. Habis pemberkatan pagi balik ke kamar, sholat fajar 2 rakaat. Ya, karena nungguin syuruk kan. Habis nungguin syuruk selesai, matahari udah naik, mulai ke kuning-kuningan, duha. Habis duha ya ngantor biasa. Di antara fajar dengan duha itu biasa sarapan. Katedral itu sarapan pagi biasa jam 6. Saya cepet banget selesai dah. Ya itu yang dilakukan sehari-hari. Malam itu habis pengantar doa malam, saya nggak sholat isya karena biasa malam itu ada pengantar malam sampai jam 8:30. Lewat nih isya. Habis selesai 8:30 saya lari ke kamar, saya sholat isya. Habis sholat isya saya turun lagi dulu ngadepin tim saya yang kerja, ya tim gereja, untuk bagi-bagi tugas. Selesai jam 9:30, jam 9 saya balik ke kamar, sholat witir lah, dibungkus kan, amal sehari. Habis sholat witir ya doa, ya kan, ya Tuhan, habis sehari ini sudah banyak yang kuperbuat untukmu gitu kan. Mulai dari novena sampai sholat witir. Semua sholat sudah saya jalanin hari ini. Hari ini ada pengakuan dosa sekian orang, baptis sekian orang, saya sebutin semua. Namanya ngirim doa kan, saya pikir itu kan sama kan dulu kan. Jadi doanya ya kayak gitu, kurang-kurang lebih isinya. Itu jalan tuh 6 bulan. Sampai tanggal 5 Mei tahun 2001 saya resign. Saya keluar dari gereja, saya berhenti kerja di gereja,
nggak ada yang istimewa, resign biasa ya, namanya pengunduran diri kan, tulis surat, kirim ke sana sini, selesai, udah resign. Saya ngomong ke orang tua saya kalau saya udah berhenti kerja, dan alhamdulillah waktu itu diusir, dan ya alhamdulillah karena fase itu harus dilewatin ternyata dalam hidup. Dan alhamdulillah Allah kasih izin saya ngegembel di jalan, ya, tidur di depan toko orang, tidur di depan masjid yang tergembok, ya. Masjid kalau di Jakarta banyak kan digembok, Pak, di rantai, digembok, gerbangnya ditutup, gerbangnya tinggi 2 meter, 1,5 meter, nggak boleh masuk. Kan habis sholat isya sampai jam 9 gembok. Dan akhirnya saya coba ngerantau ke daerah Cilegon, penyeberangan feri, ya, dekat penyeberangan feri di Ciwandan. Truk yang saya ikutin ke sana dia nawarin, mau TKBM nggak? Apa tuh? Tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Mau? Bayarannya gimana? 1 karung 50 kilo, bawa dari kapal sampai gudang, 5.000 rupiah. Oke, tapi dipotong. Potong apa, Pak? Potong mandor. Mandor ambil 1.500. 10 karung 35.000. Jadi oke. Yalah, 35.000 waktu itu bisa hidup ya. Saya jalanin, ngangkat 3 karung, lemes kaki saya. Ya 50 kilo lumayan ya, mau dicoba boleh gendong saya. Kalah saya 100 kilo. Jadi jalanlah itu TKBM, kurang penghasilan, nggak kuat manggul, terlalu berat. Saya kerja di warteg. Jadi kalau pagi habis sholat subuh bantuin warteg. Ada nggak sih di sini warteg? Ada ya, Pak ya? Warung Tegal, masak gitu, cuci dandang, beresin, nanti dapat nasi, telur, kuah kecap, sambal, dikasih kerupuk, dikasih teh pahit panas. Nah itu makan nanti menjelang siang, karena kan nyuci segala macam beres jam 9, jam 10-11 baru makan. Siangnya kerja di restoran Padang, ya, masakan Padang. Jam makan siang itu restoran Padang masih favorit ya, masih sering penuh. Nyuci piring juga sama, supaya dapat makan. Nasi, telur dadar, perkedel, dikasih kuah, dikasih daun singkong sama sambal hijau. Menu yang sama saya makan itu untuk setahunan. Tapi sampai sekarang jadi menu favorit sih maksudnya. Karena berkesan banget dan nyaman banget. Jadi siang kerja kayak gitu. Selesai jam 2 saya ke pelabuhan. Habis makannya tenaga udah full kan, ke pelabuhan mulai mikul. Apa aja dipikul. Sampai saya tahu itu kalau kopra itu yang buat minyak kelapa tuh, kelapa yang udah ditarik minyaknya itu kering, itu sakit sekali kalau kena badan. Yang satunya lagi pedes, merica. Merica sama cengkeh itu pedes kena badan. Dan saya paling sering dibully karena nggak pakai alas. Jadi mereka pakai alas, saya nggak pakai alas. Dan alhamdulillah tuh jalan setahun dan Allah izinkan itu termasuk puasa pertama saya ada di situ, lebaran pertama saya ada di situ. Saya lebaran pertama itu masih pakai wear pack, baju bengkel, tuh, baju pelabuhan. Ciwandan. Pelabuhannya pelabuhan Ciwandan. 07 nomor punggung. Dan ya Masya Allah ya, itu setahun yang luar biasa lah. Habis itu Allah angkat saya, pindahin saya, ambil saya ya, selamatkan saya untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Saya jadi
office boy. Pertama kali kerja office boy. Itu juga karena bisa bahasa Inggris. Saya S2 saya di Belanda waktu Katolik, di Leiden, di University of Leiden. Saya pilih kuliah di situ karena saya pikir itu universitas atau kampus Katolik paling tua dan paling lengkap perpustakaannya di dunia. Karena waktu itu saya mau ke Vatikan, Vatikan itu nggak ada sekolah, nggak ada universitas, nggak ada sekolah. Jadi mau ngapain ke Vatikan? Kalau jadi turis kan cuma bolak-balik. Nah ini lembaganya jelas nih. Tapi ya ternyata S2 di Leiden itu ya dipakai cuma buat kerja di gereja. Sama kayak yang gelarnya LC itu. Kan kerjaannya cuma ngajar. Ya toh? Coba kerja di pabrik. Nggak kepake kan? Sama ini cerita di Katolik itu sama. Jadi beda gelar tapi versinya sama. Nggak bisa dipakai di dunia profesional. Tapi alhamdulillah bahasa Inggris ya bisa kepake. Qadar Allah, bosnya suka. Saya kuliahan kamu, boleh, suka kan? Untuk catatan, saya mulai sekolah SD umur 5 tahun. Saya lulus SMA itu usia 14 tahun. Jadi lumayan cepet. SD saya 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Saya doyan belajar, sampai sekarang saya masih sekolah. Dan dia kuliahin saya di BINUS pertama kali. D3, ada yang nanyain, kenapa nggak ngambil S2 atau S3? Ya gimana ya? S2-nya itu jurusannya agama, masa tiba-tiba S3-nya jurusan komunikasi? Ya, kalau yang pernah kuliah pasti tahu nih, nggak akan nyambung, nggak linear. Ya, saya mulai dari basic, ngambil D3, desain grafis, karena perusahaannya perusahaan reklame. Digembleng Pak, saya di situ sama bos. Dia ada perusahaan reklame, ada perusahaan interior, eksterior. Saya di situ pertama kali diajarin sama dia cara nyusun bata. Di situ saya belajar, bos saya ajarin saya, kamu harus kuat. Dia bukan muslim ya, dia orang Australia dan dia bukan muslim. Tapi dia bilang ke saya, kalau kamu sudah dilepas sama keluarga kamu, berarti saatnya sekarang kamu harus maju. Kamu harus penuhin diri kamu dengan skill. Apapun skillnya kamu pelajari. Perkayuan saya belajar, sipil belajar, arsitektur belajar, tata letak kolam aja saya belajar. Semuanya saya pelajarin. Dan alhamdulillah lulus ya dengan predikat bagus di 2003. Dan bos saya ngasih saya hadiah. Mau hadiah apa? Saya bilang kalau boleh umroh. If I could asking, I want to do pilgrims. We call it umroh in Islam. Okay. How much? Berapa? Duit kan? Dulu 20 juta. 20 million. Okay. How much you're saving? Berapa tabungan kamu? 100 ribuan, 120 ribuan. Itu buat uang jajan kamu aja nggak cukup. Tapi alhamdulillah ya akhirnya berangkat dan dikasih uang jajan lagi 5 juta. Alhamdulillah itu umroh pertama dalam hidup saya. Dan dari situ hidup baru berubah secara drastis. Dari umroh itu saya belajar banyak. Dan berdirilah Mualaf Center Indonesia. Dulu namanya Mualaf Indonesia. Saya bikin organisasi Mualaf Center atau Mualaf Indonesia dulunya. Bergerak dari 4 orang yang sama. Bodohnya sama, bloonnya sama, jahilnya sama. Jadi kita nggak ngerti apa-apa di Islam. Akhirnya kita nanya sana nanya sini, pas di sana kita belajar.
Udah kita bikin aja mualaf center Indonesia. Karena banyak mualaf yang tercecer, maksudnya nggak belajar, nggak ngerti mau belajar apa. Datang ke masjid ikut-ikutan sholat tapi nggak berani nanya. Banyak loh ya, banyak mualaf di luar sana yang datang sudah ke masjid nggak berani nanya, takut diketawain, takut dicurigain, ya takutnya banyak. Akhirnya mereka cuma sholat ikut-ikutan doang, habis pulang, ya. Banyak yang udah sampai 10-15 tahun masuk Islam masih nggak tahu bacaan sholat. No. 15-25 tahun masuk Islam nggak bisa baca Quran. Banyak. Satu, males nanya merekanya, ya. Keduanya takut, entah takut apa ya, yang jelas takut. Udah kita bikin aja, hayu, bikinlah mualaf Indonesia. Qadarullah yang satu meninggal 2007. Habis dia meninggal, beliau meninggal, yang dua mundur. Enggak, kita nggak ikutan lagi. Cuman kalau nanti butuh sesuatu ya paling kita kasih uang aja deh. Ya udah, single fighter 2007, 2008 kena fitnah, habis mualaf center. Saya pikir saya mau tutup. 2009 saya kenal beberapa orang dan kita bangkit lagi dan ganti wajah, namanya Mualaf Center Indonesia. Dari awalnya Mualaf Indonesia. Alhamdulillah Allah titipin 58.000 orang lebih masuk Islam sama kami, seluruh Indonesia. Massal, satuan, ya, boleh dibeli grosir, boleh satuan. Agen-agen kita banyak, agen-agennya Allah itu banyak di kita. Mereka yang ada di pelabuhan, di stasiun, di terminal, di airport, di kafe, di restoran, mengenalkan Islam, dakwah bil haq. Nah inilah sekelumit perjalanan hidup saya. Ya, dari 58.000 orang yang masuk Islam itu banyak darah yang sudah tumpah, banyak air mata yang berguguran, ya, banyak nyawa yang sudah kembali kepada Allah. Banyak juga mualaf yang bertahan, akhirnya disiksa sama keluarganya, akhirnya meninggal, ya. Di sini juga